Aku menutup mataku, karena aku tahu waktu terus berjalan. Dan yang akan datang bukan hanya rahasia yang harus kubuka, tapi kenyataan yang mungkin tak akan bisa kutanggung seumur hidupku. Dan saat rahimku mulai berkontraksi di usia kehamilan yang terlalu cepat, dan semua yang kusembunyikan tak bisa lagi dibendung, aku tahu. Dan saat rahimku mulai berkontraksi di usia kehamilan yang terlalu cepat, dan semua yang kusembunyikan tak bisa lagi dibendung, aku tahu, aku tak bisa melarikan diri dari ini semua. Tapi malam itu, aku mencoba. Aku berjalan keluar dari kamar dengan langkah tertatih, mengenakan jaket tipis yang bahkan tak mampu menghangatkan tubuhku yang gemetar. Johnny masih terlelap, atau mungkin pura-pura tidur. Aku tak tahu. Aku hanya tahu aku harus pergi. Pergi sebelum segalanya menjadi lebih nyata dari yang bisa kutanggung. Angin dini hari menyentuh pipiku yang basah. Aku berjalan di sepanjang gang sempit yang sepi menuju tempat yang tak ku ketahui. Setiap langkahku adalah pertanyaan. Haruskah aku ke rumah sakit? Tapi dengan uang dari tubuhku yang bahkan tak cukup untuk membeli susu, bagaimana aku bisa membayar persalinan? Haruskah aku pulang ke rumah? Tapi, apakah mereka masih menganggapku bagian dari keluarga? Perutku mencengkeram kuat. Aku berhenti, bersandar pada dinding warung yang tutup. Nafasku terengah. Aku belum siap. Aku belum siap melihat makhluk kecil itu lahir dari rahim yang penuh ketakutan ini. Tapi tubuhku terus melangkah, dipaksa oleh rasa sakit yang memecah setiap keraguan yang tersisa. Aku berpikir untuk mencari bidan, tapi bidan butuh KTP, butuh data keluarga. Aku bahkan tak tahu harus menyebut siapa sebagai ayah dari anak ini. Aku tak tahu harus lari kemana. Tapi aku tahu, waktu tak akan menungguku. Dan ketika aku memutuskan kembali ke barak tempat biasa aku menjajakan tubuh, bukan karena itu tempat yang aman, melainkan karena itu satu-satunya tempat yang pernah menerima tubuhku apa adanya, bahkan dengan luka yang tak terlihat, aku tahu aku akan melahirkan sendirian. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka pintu kamar kosong yang biasa kupakai. Bau sabun murahan dan keringat lama menyambutku, seperti pelukan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Aku berbaring di kasur tipis berdebu itu, menggigit ujung selimut untuk meredam teriakanku. Dan di sana, di tempat yang sama sekali bukan rumah, di malam yang seharusnya tak pernah terjadi, aku akan menjadi seorang ibu. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap punggung Johnny yang duduk membelakangiku, membetulkan kabel kipas angin yang sudah lama rusak. Suara gesekan logam terdengar pelan, beradu dengan degup jantungku yang terasa makin tak beraturan. Perutku makin membesar. Langkahku makin berat. Tapi bukan itu yang paling menyiksa. Yang paling menyiksa adalah beban di dalam dada, rahasia yang sudah terlalu lama kupendam, dan kini mulai mendesak keluar. Johnny. Suaraku nyaris hilang, seperti ditelan udara lembab kontrakan kami yang pengap. Ia menoleh pelan, lalu berdiri dan mendekat. Tatapan matanya masih seperti dulu, tenang, ragu, dan diam-diam penuh luka. Ia memandangku lama, seakan tahu bahwa kata-kata yang akan keluar dari mulutku malam itu bukan sembarang kalimat. Ada apa, Mawar? Tanyanya perlahan. Aku menggigit bibir bawahku, menahan napas, lalu menghembuskannya perlahan. Ini waktunya. Tak bisa lagi kutunda. Tak bisa lagi kusembunyikan di balik senyum palsu atau di balik pekerjaan malam yang penuh kebohongan. Aku hamil, kataku. Lurus, tajam, dan jujur. Johnny menatap perutku, lalu ke wajahku. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi matanya berubah. Ada sesuatu di sana. Semacam kesadaran yang mendadak datang bagai hantaman ombak di malam yang sunyi. Aku tahu, bisiknya lirih. Aku sudah curiga sejak lama. Tapi aku? Ia menunduk, suaranya tercekat. Takut tahu jawabannya. Aku mengangguk pelan. Menatapnya. Lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ini anakmu, Kak. Johnny mendongak. Bola matanya membesar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Seperti tubuhnya membeku di tempat. Ia melangkah mundur satu kali. Mencoba mencerna, mencoba menyangkal,
tapi tak bisa. Aku nggak butuh kau percaya atau tidak, lanjutku dengan suara pelan tapi mantap. Aku hanya lelah menyembunyikannya. Setiap malam aku tidur di sebelahmu dengan rahimku yang terus tumbuh, dan setiap pagi kita pura-pura hidup seperti orang normal. Tapi ini tidak normal, Kak. Ini sakit. Air mata akhirnya jatuh. Tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena akhirnya bisa berkata jujur, karena beban di dada ini sedikit berkurang walau tak sepenuhnya hilang. Johnny masih diam. Matanya merah. Tangannya mengepal. Tapi dia tidak pergi. Dia hanya berdiri di sana, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah di tengah kabut. Lalu, tiba-tiba, rasa nyeri itu datang. Cepat, tajam, membelah perutku seperti ada yang menghantam dari dalam. Aku menahan napas, tapi tubuhku refleks membungkuk. Dan saat itu, aku merasakan hangat menjalar di antara kedua pahaku. Aku menunduk dan melihatnya. Air ketubanku pecah. Aku menatap Johnny dengan mata panik, dan dia terpaku, lalu buru-buru menghampiriku. Dan malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidupku. Bukan karena tak ada suara, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. Tak ada sirine ambulans. Tak ada suara langkah cepat para perawat. Tak ada tangan-tangan hangat bidan yang terbiasa menghadapi rasa sakit ini. Hanya kami, aku, Johnny, dan kamar sempit berbau lembab yang bahkan terlalu sempit untuk menampung rasa takut kami malam itu. Apa yang harus kulakukan? Suara Johnny gemetar, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ia berlutut di sampingku, tangan gemetar menggenggam selembar handuk lusuh dan semangkuk air hangat. Aku menggigit bibir, tubuhku bergetar tak karuan. Rasa sakit itu datang seperti badai yang tak bisa kutahan. Tubuhku melengkung, memaksa, mendesak, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti satu abad penuh penderitaan. Johnny meletakkan sejadah di bawah pinggulku, satu-satunya benda yang bersih di kamar kami. Ia menahan kakiku, mencoba kuat meski keringat membasahi seluruh wajahnya. Aku menjerit, perih, marah, takut, semua rasa jadi satu. Dan pada saat yang sama, aku merasa paling sendiri. Ayo, Mawar, tarik napas, ayo, bisik Johnny, berulang-ulang, suaranya bergetar tapi mencoba tegar. Dan dalam linangan air mata, peluh, dan rasa bersalah yang menggumpal dalam dada. Bayi itu lahir. Kecil, lembek, basah, tapi dia tidak menangis. Kami terdiam. Aku langsung menarik tubuh mungilnya ke dadaku, mendekapnya, mengguncangnya perlahan. Bibirku bergetar, mencoba membisikkan nama yang bahkan belum sempat kupikirkan. Nak sayang, ayo menangislah. Aku menatap wajahnya, matanya tertutup, napasnya samar, terlalu samar. Johnny, kenapa dia diam? Suaraku pecah. Johnny hanya menatap kosong, seperti jiwanya tersedot habis dari tubuhnya. Aku mengguncang tubuh bayi itu sekali lagi. Sekali lagi. Dan lagi. Tapi dia tetap diam. Dan malam itu, di antara isak tangisku yang pecah dalam kesunyian, aku tahu. Tuhan sedang menegurku. Bukan dengan petir atau kemarahan, tapi dengan cara paling sunyi. Melalui tangisan yang tidak pernah datang. Bayi kecilku tergeletak di atas selembar kain sarung, putih pucat, kedinginan, dan tak bergerak. Tidak ada tangis. Tidak ada gerakan kecil dari jari-jarinya. Hanya keheningan yang terasa menampar lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan dalam hidupku. Kupeluk tubuh mungil itu, mencoba memberinya kehangatan yang dulu tak pernah sempat kubagi. Tanganku menggigil, bukan karena udara malam yang lembab, tapi karena kenyataan yang tak mampu kutolak. Dia tidak hidup. Aku tahu ini bisa terjadi. Selama 9 bulan, atau entah berapa lama sebenarnya, aku menyembunyikannya. Aku jarang makan. Aku tidak pernah memeriksakan kandungan. Aku bahkan tak pernah menyapanya dalam doa. Aku hanya takut, malu, dan membungkam segala harapan yang seharusnya bisa ia dengar dari dalam rahimku. Dan kini, dia lahir dari rahim yang dipenuhi ketakutan dan dosa. Tak punya nama. Tak sempat membuka mata. Tak pernah menghirup dunia ini walau sedetik. Tangisku pecah, sesak, tak berbunyi. Air mataku jatuh ke dahinya yang dingin. Maaf? Bisikku, entah kepada siapa. Kepada bayi itu? Kepada diriku sendiri?
Atau kepada Tuhan yang mungkin sudah muak dengan dosaku? Johnny duduk membisu di sudut kamar. Kepalanya tertunduk, wajahnya tak terlihat. Ia tidak bergerak, tidak bicara, seperti batu nisan hidup yang menandai kesalahan kami bersama. Tak ada yang berani menyentuh waktu. Tak ada jam dinding yang berdetak. Hanya keheningan dan sesal yang memenuhi ruangan sempit itu. Malam belum berlalu, tapi rasanya aku sudah hidup 1000 tahun lebih tua. Dan di dalam pelukanku, bayi itu tetap diam. Diam selamanya. Kami duduk dalam diam. Tak ada rencana. Tak ada jawaban. Bayi itu masih terbaring di atas selembar kain sarung, tak bergerak, tak bernyawa. Dan kami, dua manusia dewasa yang bahkan tak tahu harus bagaimana menghadapi kematian sekecil itu. Johnny mondar-mandir, lalu duduk lagi, lalu berdiri. Wajahnya kosong. Seperti telah kehabisan emosi, atau mungkin terlalu penuh sampai tak bisa lagi menangis. Aku nggak tahu harus ngapain, gumamnya, hampir tak terdengar. Aku hanya menatap tubuh mungil itu. Jantungku masih berdetak cepat, tapi pikiranku sudah mati rasa. Kami tak bisa ke rumah sakit. Tak bisa ke polisi. Tak bisa bilang pada tetangga. Lalu, Johnny mengambil kardus kecil bekas dus mie instan dari dapur. Perlahan, dengan tangan yang gemetar, ia meletakkan bayi itu ke dalamnya. Ia membungkusnya dengan kain tipis. Lalu, seperti sedang menutup rahasia dunia, ia mengambil selembar sejadah dan menaruhnya di atas kardus. Aku bilang ini sumbangan. Buat masjid, katanya lirih. Suaranya terdengar seperti orang asing. Seperti dia sedang berbicara sambil tenggelam. Aku tak berkata apa-apa. Bahkan menangis pun aku sudah tak sanggup. Aku hanya mengangguk. Dan 15 menit kemudian, suara motor berhenti di depan kontrakan kami. Seorang kurir online datang, mengenakan jaket hijau dan senyum ramah yang menusuk hati. Paketnya, Mbah? Johnny menyerahkan kardus itu. Tanpa kata, tanpa kejelasan. Dan dalam hitungan detik, rahasia kami dibawa pergi, di atas jok belakang sebuah motor, menuju masjid, atau mungkin menuju sesuatu yang lebih mengerikan, kenyataan. Kurir itu menaruh kardus kecil di meja pengurus masjid. Ini katanya sumbangan, ucapnya ringan, sebelum kembali ke motornya dan sebelum sempat pergi. Pengurus masjid membuka kardus itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mungkin mereka berharap isinya adalah mukena, Al-Quran, atau sajadah. Tapi ketika kain pembungkus disingkap, yang mereka temukan adalah tubuh mungil yang kaku. Putih pucat. Diam. Tak bernafas. Teriakan pertama terdengar dari seorang ibu yang ikut membantu membuka. Lalu, kehebohan merambat seperti api menjilat kering daun. Polisi datang. Garis kuning dipasang. Wartawan berdatangan. Kamera menyala. Mikrofon diangkat. Judul berita pun terpampang. Mayat bayi dalam kardus. Dikirim lewat ojol ke masjid di Medan. Dan malam itu, wajah kami, yang selama ini tersembunyi dalam dosa dan kebohongan, tiba-tiba jadi tontonan. Viral. Keji. Tanpa ampun. Pagi harinya, rumah kontrakan kami dikepung. Tetangga menatap dengan sorot tak percaya. Beberapa mencaci, beberapa hanya mematung, seperti tak yakin bahwa kami, dua manusia yang mereka sapa setiap pagi, menyimpan rahasia sebegitu gelapnya. Polisi masuk. Tanganku diborgol. Johnny, yang biasanya tenang, tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunduk saat tangannya ditarik paksa oleh petugas. Di dalam mobil polisi, aku duduk di samping jendela. Kupandangi pantulan wajahku di kaca. Dan aku tahu, wanita dalam bayangan itu, bukan lagi Mawar. Bukan lagi aku yang dulu. Bukan siapa-siapa, selain manusia yang kehilangan semuanya, karena cinta yang salah dan keputusan yang lebih salah lagi. Hari-hari di penjara ternyata bukan tentang jeruji besi. Bukan tentang dinding lembab atau kasur tipis berbau anyir. Tapi tentang waktu yang terasa beku. Dan penyesalan yang menggeliat dalam dada, seperti ular yang tak henti menggigit dari dalam. Aku tidak dihukum karena membunuh. Tapi karena menyembunyikan kehamilan. Karena membiarkan seorang bayi lahir tanpa pertolongan. Dan mati, dalam keheningan yang mengerikan. Tapi itu belum apa-apa.
Yang lebih menyakitkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Berita tentang penemuan mayat bayi dalam kardus di halaman masjid menyebar seperti api. Viral di mana-mana. Judulnya menampar, mayat bayi dari hubungan terlarang kakak adik. Heboh ojol mengirimkan paket berupa mayat bayi. Foto-fotoku dan Joni tersebar. Wajah kami terpampang di berita TV, media online, hingga gosip di warung kopi. Orang-orang yang dulu tak pernah tahu siapa kami, kini mengutuk, mencibir, dan menyumpahi kami seperti kami bukan manusia lagi. Menjijikkan? Binatang lebih tahu batas daripada mereka. Cinta sesat yang melahirkan kematian. Dan yang paling menghantamku adalah ibu kami. Suara tangisnya dalam rekaman wawancara di depan rumah kampung yang sudah lama kutinggalkan. Anakku, anak-anakku, kenapa tega mencoreng air susu yang kuberi? Aku tak sanggup menontonnya, tapi rekamannya diputar berulang-ulang di TV ruang tahanan. Dan semua tahanan menatapku, bukan dengan kasihan, tapi dengan muak. Aku menyudut ke pojok sel, menarik lututku, menutup telinga, tapi suara itu tetap menggema dalam kepala. Joni? Dia dihukum lebih berat dariku. Karena dia pria. Karena dia kakakku. Karena dia dianggap lebih tahu apa yang benar. Tapi kami sama-sama salah. Sejak penangkapan, kami tak pernah saling bicara lagi. Tak ada surat. Tak ada sapa. Tak ada, maaf. Mungkin karena kami sudah tahu. Tak ada kata yang cukup untuk memperbaiki semuanya. Malam-malam di penjara adalah malam-malam yang panjang. Dan dalam setiap sunyi, aku membayangkan satu hal. Tangisan bayi itu. Tangisan yang tak pernah terdengar. Tangisan yang seharusnya menjadi nyawa, tapi malah menjadi kutukan. Aku tidak tahu apakah Tuhan masih mendengarku dari tempat ini. Tapi kalau benar kutukan itu ada, aku tahu, aku sedang menjalaninya. Dan waktu terus berjalan. Lambat, menyiksa. Seperti hidup tanpa arah. Hari itu akhirnya tiba. Gerbang besi penjara terbuka perlahan, seperti menyambutku dengan dingin yang aneh. Tak ada yang menjemput. Tak ada pelukan. Tak ada nama yang dipanggil. Usiaku 31 tahun saat aku keluar dari penjara. 10 tahun sudah saya di penjara, telah mengubah segalanya. Rambutku lebih tipis, kulitku lebih kusam, tapi yang paling berbeda adalah tatapanku di cermin. Aku bukan lagi mawar yang dulu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku masih hidup. Dan aku masih diberi sesuatu yang bahkan tidak semua orang punya. Kesempatan kedua. Aku tidak kembali ke tempat asal. Tidak ke kampung. Tidak ke siapapun yang pernah mengenalku. Aku pindah ke kota kecil, menyewa kamar mungil di dekat rumah ibadah, dan bekerja, bukan untuk gaji besar, tapi untuk rasa lega. Rumah singgah itu menampung ibu-ibu muda. Yang hamil di luar nikah. Yang dibuang orang tuanya. Yang pernah tidur dengan rasa takut, seperti aku dulu. Aku tidak menyelamatkan mereka. Tapi aku mendengarkan mereka. Dan itu kadang cukup untuk membuat seseorang tetap hidup. Setiap kali ada bayi lahir, aku jadi yang pertama memandikannya. Setiap kali ada ibu muda menangis di pelukanku, aku merasakan masa laluku mengalir kembali. Tapi aku tidak lagi menyesalinya seperti dulu. Aku hanya mengingatnya. Karena setiap kali aku mendengar tawa bayi, aku teringat anakku. Anak yang tak pernah menangis. Dan meskipun aku tak pernah mengenalnya, aku tahu, aku bisa mencintainya. Dengan cara yang paling sederhana. Dengan menjaga agar tak ada lagi bayi lahir dari rahim yang ketakutan. Aku tak tahu kabar Joni. Sejak hari kami dipisahkan di ruang interogasi itu, dia lenyap dari hidupku, seperti bayangan yang ditelan malam. Aku tidak mencarinya. Dan aku rasa, dia pun begitu. Bukan karena aku membencinya. Bukan karena aku ingin melupakannya. Tapi karena mungkin, itu yang terbaik. Hubungan kami tak pernah bisa disebut cinta. Ia lebih mirip luka, yang lahir dari kesepian, tumbuh dalam diam, dan meledak dalam dosa. Kami tak pernah benar-benar saling mencintai, hanya saling bergantung karena dunia terlalu dingin untuk dihadapi sendiri. Dan itu kesalahan kami. Aku sering bertanya pada diriku sendiri. Apa Joni memikirkan anak itu? Apa dia juga dihantui oleh tangisan yang tak pernah terdengar? Tapi aku tidak berani bertanya. Tidak pada dunia. Tidak pada siapapun.
bahkan tidak pada Tuhan. Aku hanya tahu satu hal. Aku memaafkannya. Bukan karena dia pantas dimaafkan. Tapi karena aku ingin sembuh. Karena aku ingin tidur tanpa membawa masa lalu ke dalam mimpi. Karena aku ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Dan kadang, itu saja sudah cukup. Dosa tidak selalu datang dalam rupa yang menakutkan. Ia tidak selalu berdarah, tidak selalu membawa teriakan. Kadang, dosa datang dalam bentuk yang hangat, seperti kasih sayang yang menyimpang. Dalam bentuk pelukan yang salah waktu. Dalam bentuk perhatian yang semestinya bukan milikmu. Aku mengalaminya. Aku hidup bersamanya. Dan aku belajar, tidak semua yang terasa nyaman itu benar. Tidak semua cinta itu suci. Tapi Tuhan, Tuhan tetap memberiku hidup. Bahkan setelah aku mengkhianati anugerah paling murni yang Dia titipkan, seorang anak. Aku kehilangan segalanya. Kebebasan, nama baik, masa depan. Tapi dari reruntuhan itulah, aku membangun kembali jiwaku. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai wanita yang sempurna, tapi sebagai wanita yang belajar dari luka-lukanya. Yang tahu bahwa hidup ini bisa dipakai untuk menebus, walau tak bisa menghapus. Jika kamu membaca kisahku, jangan buru-buru menghakimi. Peluklah adikmu. Lindungi kakakmu. Jangan biarkan rumahmu jadi tempat di mana cinta kehilangan arah. Jangan biarkan dia menjadi bahasa yang merusak. Karena kadang, luka terbesar lahir bukan dari kebencian, tapi dari kasih sayang yang tak tahu jalan pulang. Dan jika hari ini kau masih diberi kesempatan, jangan lari dari kenyataan. Hadapilah, dan jadikan luka itu alasan untuk tidak melukai orang lain. Kita telah mengikuti perjalanan Mawar dan Johnny melewati gelapnya rahasia, rasa bersalah, kehilangan, dan hukuman. Namun dari puing-puing dosa, Mawar menemukan kekuatan untuk bangkit, belajar, dan menjadi cahaya kecil bagi mereka yang nyaris padam. Karena bahkan dari cinta yang salah, seseorang masih bisa belajar tentang arti memaafkan, dan tentang bagaimana bertahan hidup, bukan demi masa lalu, tapi demi hari esok. Kesalahan terbesar dalam hidup bukanlah saat kita jatuh, tapi saat kita memilih diam saat tahu arah yang kita tuju sudah salah. Dan itulah akhir dari kisah, aku hidup dari dosa, dicintai kakakku sendiri, dan melahirkan anak yang tak pernah menangis. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang dosa dan hukuman, tapi tentang bagaimana manusia bisa jatuh sangat dalam, lalu perlahan, belajar berdiri kembali. Jika kisah ini menyentuh hatimu, membuatmu merenung, atau mungkin membuatmu meneteskan air mata, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan drama-drama menyayat hati lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kamu jadi yang pertama tahu saat episode baru tayang. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kita akan bertemu lagi dalam kisah lainnya yang mungkin tak kalah mengoyak hati.